Ini Hena Paramita, mahasiswi tahun pertama PWK UGM. Halo semuanya, aku Hana. Dan dulunya aku kira kuliah di PWK itu cuma tentang nentuin lokasi proyek pakai peta aja. Tapi ternyata PWK nggak cuma tentang itu aja loh. Ada masyarakat dan juga biota lingkungan yang harus kita konsiderasi ini buat membuat suatu keputusan. Dan banyaknya lokasi itu bisa kita bangun jadi beragam proyek, mulai dari pariwisata, ekonomi, real estate, dan masih banyak lagi. Tapi ada juga loh lokasi yang harus kita jaga keberadaannya. Salah satunya tanah adat. Tanah adat atau tanah ulayat merupakan tanah yang digunakan oleh masyarakat sesuai dengan sistem dan hukum adat yang mereka miliki. Salah satunya ada di Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Papua. Tanah adat ini dimiliki oleh suku Masyita dan juga suku Auri. Di Distrik Kaureh, terdapat masyarakat yang saling berinteraksi dan melakukan kegiatan ekonomi di pasar pagi. Terdapat pula hamparan pohon berkayu yang menyimpan berbagai potensi di dalamnya. Namun, apakah suasana pagi di Distrik Kaureh semenyenangkan suasana di pasar pagi itu? Namun nyatanya, potensi ekonomi yang tersimpan di hutan Papua menimbulkan keserakahan yang harus melukai hutan Papua. Lebih dari 30 tahun, masyarakat Distrik Kaureh hidup berdampingan dengan perusahaan besar kelapa sawit milik Grup Sinarmas. Grup Sinarmas memiliki hingga 134.000 hektar lahan kelapa sawit yang seharusnya 20% menjadi lahan plasma, lahan yang menjadi hak masyarakat. Sangat disayangkan, perusahaan sebesar Grup Sinarmas nyatanya tidak memberikan hak tersebut kepada masyarakat Distrik Kaureh. Alih-alih memberikan, lahan yang seharusnya menjadi lahan plasma malah dijadikan tempat pembuangan limbah sawit. Bahkan humus di salah satu tanah adat milik suku Masyita yang seharusnya telah berada di luar area hak usaha perusahaan diambil oleh perusahaan. Namun, bukankah pembukaan lahan kelapa sawit dapat menjadi lapangan kerja baru untuk masyarakat setempat? Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, karena memang ada masyarakat yang bekerja menjadi buruh di perusahaan tersebut. Tapi tidak juga, karena nyatanya perusahaan membawa banyak buruh yang berasal dari luar Papua. Ibarat kata masyarakat Distrik Kaureh ini sudahlah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah lahan mereka dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit, mereka pun harus kehilangan lahan adat dan para buruh yang bekerja di perusahaan rentang secara ekonomi akibat pemecatan paksa. Untuk itu, saya memiliki solusi berupa pemetaan tanah adat yang ada di Papua. Upaya untuk melakukan pemetaan terhadap tanah adat dapat dilakukan dengan cara menentukan secara pasti luas dan juga batas administrasi yang dimiliki oleh tiap tanah adat. Selain itu, upaya untuk melakukan pensertifikasian terhadap setiap tanah adat dapat dilakukan untuk menjamin kepemilikan dari tiap tanah adat secara hukum. Dengan adanya pemetaan tanah adat yang jelas, diharapkan keberadaan tanah adat yang dimiliki masyarakat tidak terganggu keberadaannya, sehingga masyarakat di Papua tidak perlu mengorbankan tanah yang mereka miliki untuk kepentingan pengalihusian lahan. Karena nyatanya, perencana tidak pernah merencanakan suatu ruang kosong. Setiap ruang memiliki entitas yang berkemungkinan mengalami konflik apabila saling bersinggungan. Lantas, jika demikian, siapa yang harus mengalah? Apakah masyarakat harus mengalah lagi